Dengan tema perkembangan terbaru peer-to-peer lending di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 POJK.05 POJK 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di Jakarta 15 Februari 2023. Mungkin kami sebelumnya menghimbau kepada para peserta yang hadir secara offline untuk dapat bisa menduduki tempat duduk yang di bagian depan, dan juga kepada para peserta yang hadir secara online untuk dapat menyalakan kameranya. Baik, mungkin langsung saja waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Jennifer B. Tumbuan selaku Sekretaris Umum HKHPM untuk dapat memberikan sambutan. Sekali lagi kami menghimbau setelah sambutan dari Sekretaris Umum HKPM, kita akan melakukan foto bersama pada seluruh peserta yang hadir secara online untuk dapat menyalakan kamera karena nanti akan digunakan juga untuk keperluan absensi. Terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada Bu Jennifer untuk dapat memberikan sambutan selaku Sekretaris Umum HKPM. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir secara offline dan juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir secara online. Kami mengucapkan selamat pagi. Per pagi hari ini peserta seminar baik offline dan online keseluruhan adalah sebanyak 150 orang. Dan juga banyak nama-nama yang sangat senior. Di sini kami ingin menyapa dulu adalah Bapak Basis Ruru yang ada di online. Juga ada Pak Nyoman Cager, ada Pak Arif Surojoyo, terus kemudian ada Pak Boy Rahmat, juga ada Ibu Brigita, juga ada Pak Eri, nah juga ada Pak Nindyo, dan juga masih banyak Bapak dan Ibu yang lain. Nah sementara yang offline, ada juga para senior kami, ada Ibu Tamisa Saleh, kemudian ada juga Ketua Dewan Standar, ada Pak Kukuh, ada Ibu Elizabeth Silalahi, dan juga masih ada yang lain. Nah, salam sejahtera untuk kita semua, dan yang terpenting adalah salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang hanya karena berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa berkumpul di sini, baik secara offline maupun secara online, untuk dapat mengikuti pelaksanaan program pendidikan lanjutan HKHPM. Dan ini adalah program pendidikan lanjutan yang pertama, dan juga ini untuk membuka tahun 2023. Dan ini diselenggarakan secara hybrid offline dan online. Nah nanti mudah-mudahan ke depannya bisa dilaksanakan secara offline keseluruhan dan kita semua bisa bersilaturahmi bersama. Nah, seminar hari ini akan mendiskusikan tentang perkembangan terbaru peer-to-peer lending di Indonesia berdasarkan peraturan POJK, yaitu POJK 10, POJK 5 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, dalam PPL ini hadir secara offline adalah 3 pembicara kita. Mulai dari pertama pembicara adalah Bapak Tommy Joko Irianto, selaku pengawas senior Deputi Direktur Pengawasan Finansial Teknologi 1, Otoritas Jasa Keuangan. Silakan Pak Tommy untuk dapat maju ke depan, agar juga yang online bisa berkenalan bertatap muka dengan Pak Tommy. Silakan Pak Tommy. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya pembicara yang kedua adalah Bapak Adrian Gunadi, selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI. Silahkan Pak Adrian. Terima kasih Pak Adrian. Dan pembicara yang ketiga, ini juga lawyer yang memang hobi sepeda, hobi traveling, dan ternyata juga hobi untuk menjadi speaker pembicara dan ahli di bidang fintech adalah Bapak Abadi Tisna Disastra,
juga selaku pengurus HKHPM, dan juga sebagai praktisi hukum. Nah, dalam kesempatan ini, kami seluruh pengurus HKHPM ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan para pembicara kita. Terima kasih Bapak-Bapak, kebetulan pagi ini Bapak-Bapak semua, dan telah bersedia untuk meluangkan waktu sampai siang. Jadi tidak boleh Pak meninggalkan seminar di tengah seminar. Nah, untuk dapat menyampaikan pandangan Bapak-Bapak sehubungan dengan tema PPL kita ini. Dan kami dari pengurus HKHPM mengucapkan kepada seluruh peserta, offline dan online, selamat untuk mengikuti PPL. Dan semoga acara PPL ini bisa berjalan lancar, sukses tanpa kendala. Akhirnya, mari kita memulai PPL ini diiringi dengan doa untuk kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan serta kesehatan kita semua. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pada Bu Jennifer Tumbuhan selaku Sekretaris Umum HKPM yang telah memberikan sambutan di pagi ini. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar semua ya untuk dapat memulai acara utama, tapi sebelumnya kita untuk melakukan foto bersama terlebih dahulu juga dengan seluruh peserta yang hadir via Zoom, via online. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk dapat melihat dan menyalakan layar kamera. Kita mulai dari layar pertama. Oke, ini ada berapa layar? Oke, 1, 2, 3. Lalu layar berikutnya. Oke. 1, 2, 3. Layar selanjutnya, layar ketiga. Oke. Bisa dibantu? 1, 2, 3, foto. Layar keempat. Oke. 1, 2, 3, di capture. Oke, masih ada beberapa Bapak Ibu yang mungkin belum menyalakan kamera. Layar terakhir. Oke, sudah semua ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta semua. Selanjutnya sebelum masuk ke acara utama, kami akan mengundi kepada seluruh nama peserta yang beruntung akan mendapatkan door prize. Dan kami minta tolong lagi nih kepada Bu Jennifer selaku Sekretaris Umum HKPM untuk dapat mengundi. Jadi nanti peserta yang beruntung ini akan mendapatkan free untuk hadir di satu seminar HKPM berikutnya. Oke, mari kita lihat siapakah yang beruntung. Richard S. Lasut. Boleh dibacakan? Pemenang dari door prize-nya apa? Boleh tolong disebutkan? Door prize-nya adalah bisa mendapatkan PPL, program kita selanjutnya secara gratis. Peserta yang menang dan kebetulan ini adalah peserta online adalah Richard S. Lasut. Tepuk tangan yang lain. Kebetulan peserta online. Terima kasih. Ya, baik. Selamat kepada Pak Richard. Nanti namanya akan dicatat dan dihubungi oleh pihak sekretariat. Oke, nanti juga setelah acara Bapak dan Ibu mohon untuk dapat mengikuti acara sampai dengan selesai karena akan ada 2 peserta lagi yang mendapatkan kesempatan door prize yang sama. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ferry Raja Guguk selaku moderator untuk dapat melanjutkan acara. Terima kasih.
Ya, selamat pagi para peserta seminar HKHPM pagi ini kepada Bapak, Ibu, para senior dan rekan-rekan anggota HKPM sekalian. Pada pagi ini kita akan mengikuti seminar mengenai perkembangan terbaru P2P lending di Indonesia berdasarkan POJK 10-POJK.05-2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Sebagaimana kita ketahui, POJK ini sudah diundangkan pada tanggal 4 Juli 2022 yang lalu dan sepertinya masih hangat pembahasannya sampai saat ini karena memang ada beberapa isu-isu besar yang terkait dengan POJK ini, di antara lain mungkin terkait dengan modal di store minimal dan juga terkait dengan pengaturan mengenai pemegang saham pengendali. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ferry Raja Guguk. Saya akan menjadi moderator pada diskusi kita pagi ini. Lalu di sebelah kanan saya tadi juga sudah diperkenalkan, di paling kanan di sebelah kanan saya ada Pak Tommy Joko Irianto selaku pengawas senior Deputi Direktur Pengawasan Fintech 1 OJK. Selamat pagi Pak Tommy. Ya. Dan pembicara selanjutnya di sebelah paling kanan ada Pak Adrian Gunadi selaku Ketua Umum AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Selamat pagi Pak Adrian. Selamat pagi Pak Ferry. Ya. Lalu pembicara terakhir di sebelah kiri saya ada Pak Abadi Tisna Disasa yang juga sudah diperkenalkan. Mungkin rekan-rekan sekalian sudah sering melihat beliau karena beliau juga merupakan anggota kita. Pak Abadi ini biasanya saya manggilnya Mas Abi. Jadi nggak apa-apa ya Mas Abi ya. Kalau Oke, apa kabar Mas Abi? Alhamdulillah baik. Oke, kita akan langsung saja menuju ke pembicara pertama yaitu Pak Tommy. Masing-masing pembicara nanti kita akan berikan selama 30 menit. Lalu setelah itu ada sesi tanya jawab. Bagi yang hadir secara online, kita akan membuka termin tanya jawab melalui fitur chat di Zoom. Lalu kalau untuk yang hadir offline bisa dengan mengangkat tangan langsung. Pak Tommy akan membahas mengenai sosialisasi atas POJK 10-2022 dan potensi perkembangan P2P di Indonesia. Ya, Pak Tommy akan mewakili OJK selaku regulator yang memang terkait dengan implementasi atau pengaturan atas POJK ini. Tanpa berpanjang lebar, kepada Pak Tommy, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bu Jennifer, Pak Adrian, Pak Abadi, dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Ini suasana kayak ada ujiannya nggak sih Bu nih Bu? Tegang banget gitu. Padahal kita sama-sama belajar. Ada ujiannya nggak Bu nih Bu? Oh nggak ada. Oh kirain nggak ada, tapi kok suasana kayak apa? Kayak tegang banget gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya mencoba ini refreshing aja ya Bapak Ibu terkait dengan peer-to-peer lending. Tapi sebenarnya gini, di masyarakat kita itu masih banyak yang yang terdistract gitu ya, belum bisa membedakan pinjaman online dengan peer-to-peer lending. Nah kalau ada yang tahu nggak yang pinjaman bedanya gitu? Bedanya pinjaman online dengan peer-to-peer lending. Kalau pinjaman online itu ya transaksi pinjaman online yang ini ada materi slide saya nggak? Udah. Oke. Slide pertama saya terkait dengan pinjaman online. Kalau pinjaman online itu ya transaksi
pinjam meminjam berdasarkan menggunakan teknologi informasi, dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Oleh bank juga sudah ada fitur pinjaman online, oleh multifinance juga ada. Bahkan koperasi digital itu bisa melakukan transaksi pinjaman online. Nah, bedanya dengan peer-to-peer lending itu apa gitu kan? Nah, kalau peer-to-peer lending itu peran platform, peran penyelenggara itu hanya sebagai perantara saja, sebagai calo yang di tengah-tengah ini Bapak Ibu. Di tengah-tengah. Jadi peran mereka itu hanya sebagai yang mempertemukan antara orang yang mau minjem dengan orang yang memberikan pinjaman. Jadi peran dianya sebagai calo, sebagai makelar. Kalau di kampung saya sana namanya belantik gitu ya kira-kira. Kampung saya di Jawa Timur, Lamongan sana Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya yang perlu dipahami. Nah, sebenarnya kalau kaitannya dengan transaksi peer-to-peer lending ini ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama terkait dengan perjanjian, yang kedua terkait dengan alur uangnya. Kalau uangnya itu sebenarnya bukan uangnya platform ya Bapak Ibu. Jadi yang disalurkan, yang dipinjamkan kepada peminjam itu atau borrower itu adalah uangnya lender. Jadi platform itu hanya menilai, oh calon peminjam ini perlu duit sekian, nanti kira-kira kelayakan kreditnya seperti apa. Nah ini peran platform itu dan melakukan penagihan. Nah duit yang dipinjamkan itu duit siapa? Duitnya lender. Nah ini Bapak Ibu yang sering menjadi dispute di sini. Belum dipahami terkait dengan mekanisme atau model bisnis peer-to-peer lending. Kita di berita-berita kan ada yang menuntut gagal bayar peer-to-peer lending, sampai menuntut demo-demo ke OJK, sampai tulis di media-media segala macam. Nah ini saya rasa hampir bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan ini belum memahami perjanjian. Padahal itu syarat wajib bagi Bapak Ibu yang mau minjem atau meminjamkan uangnya melalui peer-to-peer lending, itu minimal ada dua perjanjian. Perjanjian antara lender dengan borrower maupun perjanjian antara lender dengan platform. Isinya apa? Ya termasuk tadi, berapa yang dipinjamkan, bunganya berapa, resikonya seperti apa. Nah, saya rasa ini menjadi hal yang krusial ya Bapak Ibu terkait dengan model bisnis peer-to-peer lending, harus dipahami itu. Bahwa resikonya itu ada resiko lender. Jadi kalau ada gagal bayar itu ya resikomu gitu, resikonya lender sebagai lender. Nah ini harus menjadi perhatian ya. Harus dipahami betul isi perjanjian seperti apa. Karena itu pasti ada. Meskipun ini transaksi secara online, perjanjian itu harus ada. Disitulah diatur kapan jatuh temponya, bunganya berapa besar, cara penagihannya seperti apa, itu sudah disepakati dalam perjanjian itu. Jadi kalau di berita-berita ada yang demo-demo, uang saya sekian ratus juta gagal bayar di platform ini, gimana? Nah, itu saya rasa perlu dilihat lagi isi perjanjiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, alur transaksi uangnya tadi. Jadi platform itu hanya sebagai ngendap sementara. Jadi itu bukan duit platform. Jadi uang dari, kalau misalnya ada orang yang meminjam, sudah di-scoring sama platform, terus ditampilkan di platformnya masing-masing tadi. Ini loh ada si A perlu dana sekian juta dengan bunga yang dijanjikan sekian gitu ya. Nah, lender baru, oh saya tertarik itu, saya mau membiayai peminjam itu misalnya ya, uang ditransfer ke virtual account, nanti uang itu paling lama 2 hari itu harus ditransfer ke mana, ke peminjam atau borrower. Kenapa 2 hari? Karena platform ini kan perlu menghimpun dana tadi ya Bapak Ibu ya. Karena yang bisa jadi yang memberikan pinjaman ini tidak satu orang. Bisa jadi lebih dari 2 orang, 3 orang, bahkan ribuan kalau nilainya itu besar gitu kan. Nah berikutnya, ciri-cirinya fintech peer-to-peer lending. Pertama bahwa gini Bapak Ibu, ini transaksinya sangat cepat. Bahkan untuk nominal tertentu itu syaratnya sangat mudah. Kalau nominalnya ratusan ribu gitu, hitungannya 3 menit. Bahkan syaratnya cukup dengan fotokopi KTP, dengan video singkat. Pinjaman yang besarnya ratusan ribu itu bisa cair dalam hitungan menit. Sebagai informasi Bapak Ibu, mayoritas sebagai kurang lebih 90% transaksinya itu di bawah 1 juta.
Dari pinjam orang minjam 900.000 itu sangat besar. Dari industri ini didominasi oleh pinjaman-pinjaman yang kecil-kecil tadi itu. Nah, untuk pinjaman-pinjaman yang kecil tadi itu syarat-syaratnya sangat mudah gitu tadi ya, fotokopi KTP 2-3 menit bisa cair. Yang kedua, tanpa batasan waktu dan tempat. Bapak Ibu kalau mau minjem ke bank kan harus datang dulu, ngantri dulu, nomor antrian gitu ya, lama gitu. Bapak Ibu kalau mau minjem online sekarang pun juga bisa, misalnya kalau perlu duit segera gitu ya, itu Bapak Ibu bisa langsung download aplikasi, bisa ngajukan. Kalau nilainya kecil bisa hitungan menit tadi, rata-rata 3-5 menit kalau nilai nominal sangat kecil. Nah, dapat memilih pihak yang didanai. Ini yang membedakan pinjaman di bank, di multi-finance dengan pinjaman peer-to-peer lending. Kalau kita nabung uang di bank, taruh 10 juta, jebret masuk ke bank. Terserah bank mau disalurkan, dipinjamkan kemana saja, itu terserah bank, itu haknya sepenuhnya bank. Nah, kalau fintech peer-to-peer lending kita bisa milih tadi, karena di platformnya itu sudah dipampang calon-calon peminjam, kita bisa milih, oh saya milih ini aja bunganya tinggi, oh saya milih ini aja bunganya kecil, misalnya gitu kan, saya milih calon peminjam ini aja. Nah, itu adalah kewenangan kita yang punya duit. Jadi kita sebagai lender bisa memilih kita akan menyalurkan pinjaman itu kepada siapa. Nah, sebelah kiri itu adalah hal yang belum jadi perhatian Bapak Ibu, bahwa beda dengan bank. Kalau kita duit kita di bank, naruh di bank, kalau banknya ditutup, dana kita dalam nominal tertentu uang kita masih aman karena dijamin oleh LPS. Nah, beda halnya dengan peer-to-peer ini, dana kita belum dijamin oleh LPS. Nah, resiko kredit pada pemberi dana ini tadi sudah kita sampaikan bahwa platform tadi hanya sebagai perantara. Jadi kalau ada gagal bayar, nah ini juga menjadi risiko lender. Nah ini juga harus dipahami. Dari kasus-kasus yang saya ceritakan tadi itu rasa-rasanya karena gini, karena biasanya orang yang transaksi di fintech peer-to-peer lending ini yang dilihat hanya satu. Kalau dari sisi peminjam yang dilihat berapa banyak uang yang bisa saya pinjam. Kalau dari sisi lender biasanya berapa besar bunga yang bisa kita peroleh. Nah, kadang-kadang ini tidak disadari Bapak Ibu bahwa itu risikonya bagi lender ya. Bagi lender itu adalah ada risiko yang harus dia tanggung sepenuhnya di situ. Nah, kira-kira Bapak Ibu tahu nggak kenapa kita kalau investasi di fintech peer-to-peer lending risikonya relatif tinggi? Ada yang tahu nggak? Ya sudah pasti Bapak Ibu, pasti itu lebih tinggi dibanding dengan bank. Kenapa? Lawang kita ngasih pinjaman kepada orang yang nggak pernah kita temui, Bu. Kenal aja nggak pernah gitu. Kita ketemunya kan via virtual nih. Jadi udah pastilah resikonya tinggi. Wong kita ngasih pinjaman kepada orang yang sering teman kita aja kita masih was-was gitu. Ini kan platformnya Pak Adrian misalnya, ini ada orang minjem nih, misalnya gitu kan. Kita kan yang memberikan pinjaman kan nggak pernah ketemu, sudah pasti resikonya lebih tinggi. Tapi nggak usah khawatir, ada mitigasi resikonya. Misalnya saya merasa risiko saya tinggi sebagai lender ya Bapak Ibu. Saya nggak mau nanti kalau ada gagal bayar uang saya hilang karena risiko sepenuhnya dari saya. Nggak usah khawatir, ada namanya asuransi. Saya bilang ke platformnya Pak Adrian misalnya, Pak, saya mau dong pinjaman saya diasuransikan, tolong carikan asuransi. Bisa. Nah, bunga lebih tinggi. Tahu nggak kenapa bunganya sudah pasti lebih tinggi dari bank, dari lembaga jasa keuangan? Sudah pasti Bapak Ibu tadi, bahwa kalau kita naruh uang kita di bank, paling bunganya berapa setahun? 6-7% kan ya Bapak Ibu ya. 6-7%. Kalau ditaruh di bank, uang kita dalam batas waktu sekarang 2 miliar, kalau banknya ditutup, aman. Artinya ada jaminan situ. Nah kalau kita taruh di sama-sama misalnya peer-to-peer lending ngasih bunga 7%, ya nggak ada yang mau Bapak Ibu. Lawang daripada nanti kalau peer-to-peer lendingnya dicabut misalnya, duitnya hilang, ya pasti ada risiko kredit yang harus ditanggung oleh lender ini diakumulasi dengan bunga tinggi, pasti bunganya lebih tinggi, gitu kan. Nah ini menjadi hal yang perlu dipahami terkait dengan karakteristik dari peer-to-peer lending. Nah berikutnya, ini saya mencoba next
Saya mencoba mengambil dari salah satu platform konsep daripada model bisnis fintech peer-to-peer lending. Ini tadi saya ceritakan bahwa model bisnis fintech peer-to-peer lending ini adalah crowdfunding Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh ini yang saya lingkari ini ada salah satu calon peminjam perlu dana 400 juta. Dia yang memberikan pinjaman tidak satu orang Bapak Ibu. Ada 1000 berapa itu? Ada 1694 lender. Jadi misalnya saya tertarik dengan calon peminjam ini, saya punya duit 10 juta, saya ikut dong 10 juta misalnya, bisa gitu kan. Ketengan gitu ya, nyecer gitu ya Bapak Ibu, bisa gitu. Tidak harus 400 juta ini dibiayai oleh lender. Nah, konsep peraturan yang dulu masih memungkinkan. Ada konsep namanya super lender. Nah, di dalam artinya super lender saya misalnya punya orang kaya banget gitu ya Bapak Ibu, punya duit triliunan. Nah, kecil nih saya biayain aja 400 juta duit saya pribadi boleh. Nah, dengan ketentuan yang baru kita sekarang ada larangan namanya konsep super lender. Jadi satu platform itu lendernya nggak boleh satu, minimal 4 ya Mas Farhan ya. 4 ya lendernya ya. Jadi ada ketentuan itu. Kenapa? Karena untuk mengembalikan konsep yang crowdfunding ini. Karena kalau lendernya itu cuma satu, biasanya ketergantungan platform terhadap lender itu sangat tinggi. Sehingga apa? Sehingga nanti apa aja maunya platform itu, maunya lender itu dituruti sama platform, sehingga kurang govern gitu ya Bapak Ibu. Next. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan perkembangan fintech peer-to-peer lending. Nah, kalau kita melihat undak-undakan ini gitu ya, tren-tren ini industri ini pertumbuhannya sangat luar biasa jika dibanding dengan sektor jasa keuangan yang lain. Bahkan untuk posisi Desember ini Bapak Ibu, semuanya mengalami penaikan yang cukup signifikan. Yang pertama dari sisi akumulasi penyaluran pinjaman. Akumulasi penyaluran pinjaman ini per Desember sudah mencapai 528 triliun. Ini duit semua loh Bapak Ibu, bukan pakai daun ya. Artinya 528 triliun uang yang disalurkan sejak industri ini mulai diregulasi tahun 2016. Artinya sudah ada uang 500 sekian triliun itu yang sudah disalurkan. Nah, yang kedua terkait masalah rekening borrower. Yang minjam pun juga nggak mau kalah Bapak Ibu, makin banyak juga. Dan ini terus dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pun demikian dari sisi lender, orang yang memberikan pinjaman. Ini juga trennya juga terus meningkat. Meskipun ya Bapak Ibu, tren ini tidak sepesat awal 2-3 tahun awal ketika industri mulai diregulasi. Awal-awal itu bisa pertumbuhannya bisa 100%, 200% gitu. Kalau sekarang ini di akhir tahun ini sudah 75%. Masih tinggi meskipun deltanya itu semakin mengecil gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dari sisi perkembangan akumulasi penyaluran, rekening borrower, rekening lender. Nah, pun demikian dengan outstanding pinjamannya pun juga terus mengalami peningkatan. Dari sisi tingkat keberhasilan bayar, TKB. Kalau di bank kita mengenal NPL ya Bapak Ibu, pinjaman macet lah gitu. Nah, kalau di fintech peer-to-peer lending ini kita istilahnya tingkat keberhasilan bayar. Artinya berapa persen pinjaman macetnya yang berhasil dibayar, atau lawannya ya yang macet berapa sih, kira-kira gampangnya begitulah Bapak Ibu ya. Nah, pun demikian dengan penyaluran pinjaman bulanan itu mencapai 20 triliun posisi Desember Bapak Ibu. Nah, saat ini ada 102 penyelenggara, ada syariahnya juga. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir kalau misalnya wah ini nggak syariah misalnya gitu. Kalau mau yang syariah ada 7 platform yang memiliki izin usaha syariah. Next berikutnya. Nah, bagaimana konsep pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap industri peer-to-peer lending ini? Jadi fintech peer-to-peer lending ini kalau secara ketentuan itu masuk sebagai kategori lembaga jasa keuangan lain. Kan ada perbankan, pasar modal, lembaga jasa keuangan non-bank, asuransi dana pensiun, lainnya itu termasuk pegadaian, bank wakaf mikro,
termasuk peer-to-peer lending ini masuk kategori sebagai lembaga jasa keuangan lain kalau dalam klaster peraturan di OJK. Nah, pengawasannya seperti apa? Jadi mulai dari proses perizinannya Bapak Ibu, itu sudah diawasi oleh OJK. Kita lakukan live demo, sistem yang dipakainya aman nggak sih? Gitu. Ada sertifikasi keamanan sistemnya nggak sih? Gitu kan? Ada direksi komisarisnya mumpuni nggak sih? Kompetensinya punya nggak sih? Integritasnya terjaga nggak sih? Gitu. Nah ini kita lakukan analisis terkait kelengkapan dokumen administratif maupun kepemilikan sistemnya. Ini kita lakukan penilaian. Kalau dirasa sudah dinilai layak, ya kita kasih izin. Nah, yang kedua bagaimana pengawasannya? Pengawasannya ini rasa-rasanya ini berlaku juga untuk seluruh lembaga jasa keuangan yang diawasi OJK. Pengawasannya secara garis besar ada dua, onset maupun offset. Nah, yang offset ini ya karena setiap lembaga jasa keuangan itu punya kewajiban menyampaikan laporan-laporan yang harus disampaikan kepada OJK. Nah, itu kita lakukan analisis. Selain itu, kita kalau dipandang perlu dilakukan pendalaman, ya kita lakukan pemeriksaan namanya onset. Kita datang ke mana? Ke kantor perusahaan lembaga jasa keuangan, ke kantor peer-to-peer lending ini. Nah, ini terkait dengan landscape pengawasan terhadap fintech peer-to-peer lending. Nah, selain itu ada peran AFPI di sini Bapak Ibu. Nah ini salah satu yang sedikit pendekatannya berbeda dengan lembaga jasa keuangan lain karena di sini AFPI punya peran lebih di mana terkait dengan pengaturan market conduct ininya juga AFPI punya kewenangan untuk melakukan itu sehingga AFPI punya kewenangan untuk memberikan sanksi kalau misalnya ada anggotanya yang nggak taat lah, nggak patuh gitu, AFPI punya kewenangan untuk memberikan sanksi kepada anggotanya. Berikutnya, nah Bapak Ibu bahwa industri fintech peer-to-peer lending ini kalau kita melihat dari tren tadi itu, yang grafik-grafik tadi itu kan pertumbuhannya sangat tinggi. Tidak hanya dari sisi penyaluran rekening borrower, rekening lender, tetapi dari sisi model bisnisnya pun sudah sangat berkembang. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, awal-awal industri ini ada itu kan sebenarnya menyasar bagi pelaku-pelaku UMKM yang unbankable dan underserved. Jadi angka unbankable itu seperti apa ya? Seperti yang kalau dia kira-kira minjem ke bank itu kira-kira tidak bisa diterlayani lah. Ya karena apa? Ya banyak hal. Bisa jadi karena tidak bisa memenuhi dokumen yang diminta, bisa jadi karena hal lain gitu kan. Nah, Bapak Ibu bayangin nggak kalau misalnya penjual jamu keliling gendong gitu, kalau minjem ke bank kira-kira dapat pinjaman nggak? Penjual tukang sayur keliling gitu, pedagang asongan aqua yang di lampu-lampu merah. Nah, hadirnya fintech peer-to-peer lending ini dulu awalnya itu adalah untuk ya tadi menyasar masyarakat yang unbankable tadi. Atau masyarakat yang underserved. Underserved itu yang seperti apa? Ya yang dia perlu dana segera dan tiba-tiba. Sebagai contoh gini. Tiba-tiba naudzubillah min dzalik ya, misalnya ada keluarga kita masuk rumah sakit. Dan dia harus perlu ada dana jaminan segera supaya dilakukan tindakan kesehatan segera mungkin. Biasanya kan gitu ya Bapak Ibu. Kira-kira kalau minjem ke bank itu paling 2-3 hari, 5 hari, mungkin seminggu baru cair gitu kan. Nah, fintech peer-to-peer lending itu hadirnya salah satunya untuk itu. Untuk yang jembatannya unbankable dan underserved. Nah, dalam perkembangannya itu sudah awal-awal itu didominasi oleh yang cash loan. Jadi yang semula untuk semangatnya untuk mendidik UMKM tadi itu, nah ini didominasi oleh cash loan. Makanya sampai sekarang pun juga cash loan-nya ini masih kalau ngelihat statistik itu masih mendominasi. Nah, seiring perkembangannya waktu ini sudah mulai banyak model-model bisnis yang mulai berkembang. Nah, ini juga perlu diantisipasi. Berikutnya terkait masalah transaksi sangat cepat. Bahkan transaksinya ini harian Bapak Ibu. Pelaporan yang harus disampaikan fintech peer-to-peer lending pada OJK ini pun juga sifatnya harian.
Pun demikian dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan itu adalah pinjaman yang rata-rata tenornya itu yang cash loan ya. Yang cash loan itu tenornya seminggu, rata-rata itu 2 minggu. Kalau di bank kan pasti berbulan-bulan ya Pak Ibu. Nah yang ketiga, karakteristik dari fintech peer-to-peer lending ini adalah tadi scoringnya tadi, scoring kredit bertumbuh pada teknologi informasi. Jadi kelebihan jika dibanding dengan lembaga jasa keuangan lain, fintech peer-to-peer lending ini punya scoring kredit yang jauh lebih komprehensif karena menggunakan teknologi informasi. Yang berikutnya terkait masalah didominasi oleh penyelenggara ini didominasi oleh milenial, anak-anak muda semua Bapak Ibu, baik dari sisi pinjam maupun pengurusnya, sehingga banyak yang kalau Bapak Ibu perhatikan di POJK sebelumnya, persyaratannya pun juga sangat mudah. Pengalaman 1 tahun di jasa keuangan sudah bisa jadi direksi. Nah ini salah satu karakteristik industri fintech peer-to-peer lending. Terus yang kedua terkait masalah literasi, literasi dan edukasi ini juga menjadi penting Bapak Ibu. Kalau kita melihat data, posisi tahun 2022, literasi, inklusi kita itu 85%, inklusi kita 49%. Artinya ada gap orang yang sebenarnya orang sudah meminjam di platform fintech peer-to-peer lending, tapi sebenarnya dia nggak tahu aturan main dari fintech peer-to-peer lending itu seperti apa tadi. Makanya banyak yang uang saya nggak balik, saya taruh di sini, uang saya gagal bayar. Karena saya rasa inklusi dapat dia karena sudah menggunakan produk peer-to-peer lending, tapi nggak terliterate dengan bagus gitu. Artinya dia nggak paham aturan main, nggak paham. Oh kalau risiko fintech peer-to-peer lending ini risikonya ada di lender. Jadi kalau ada gagal bayar ya risiko saya. Dia tidak dipahami itu. Oh ternyata ada perjanjiannya toh misalnya gitu. Ya itu tidak dipahami. Apalagi kita ngomong masalah inklusi digital, tingkat literasi digital. Ini kalau mengutip data dari Kominfo kerjasama dengan Kata Data, itu tingkat digital literasi kita itu 3,5 dari skala 5. Dari 4 komponen, digital etik, digital skill, digital culture, dan digital safety. Digital safety-nya yang paling rendah. Nah ini juga menjadi menjadi perhatian. Sebagai contoh gini, Bapak Ibu pernah aware nggak ketika Bapak Ibu dinas keluar kota, terus check in di hotel, diminta fotokopi KTP, Bapak Ibu pernah nanya nggak, buat apa sih Mbak? Pernah nanya nggak? Padahal kita udah pesen mulai email, sudah ada nama, udah ada email. Ngapain pakai diminta KTP? Kalau KTP di fintech peer-to-peer lending ini laku keras Bu, bisa minjem. Modal KTP bisa pinjam. Bapak Ibu kepikiran nggak ketika artinya digital safety kita, awareness kita terhadap digital safety kita masih rendah gitu ya. Nah, dibayangi fintech pinjol ilegal ya, kita sudah nggak perlu kita omongin ya Bapak Ibu ya. Ternyata industri ini menarik juga bagi pelaku-pelaku yang ilegal itu. Nah, atas dasar karakteristik yang demikian ini, OJK melakukan pendekatan pengawasan pertama. Penguatan regulasi. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau Bapak Ibu melihat POJK 77 itu masih sangat simpel dan isinya lebih banyak keperizinan. Memang saat itu kita belum punya benchmark gitu ya. Kalau mengatur fintech peer-to-peer lending itu seperti apa. Sehingga saat itu concern POJK isi kalau Bapak Ibu bedah isi dari POJK 77 itu lebih banyak bagaimana proses perizinan, persyaratan apa yang harus dipenuhi, dokumen-dokumen apa aja yang harus dipenuhi. Sehingga sekarang ini per Juli kemarin muncullah POJK 10 tahun 2022 isinya jauh lebih kompleks. Kalau yang POJK 77 itu cuma ada 40 pasal, sekarang di POJK 10 ini kira-kira ada 102 pasal. Artinya semakin banyak yang kita atur menyesuaikan tadi model bisnisnya sudah banyak berkembang, terus hasil pengawasan juga sudah ini perlu diatur nih, ini nggak perlu. Nah ini sehingga POJK-nya membengkak. Nah, yang kedua peran AFPI. Peran AFPI bagaimana gitu kan? Peran AFPI gini. Pertama terkait dari sisi tenaga penagihan. Tenaga penagihan itu kita minta untuk supaya AFPI melakukan sertifikasi. Kira-kira dites dulu lah kira-kira ini layak enggak jadi tenaga penagih kira-kira gitu. Terus melakukan training, terus ada konsultasi perizinan. Kalau ada orang mau mendirikan perusahaan fintech peer-to-peer lending,
tanya dulu ke AFPI syaratnya apa gitu kan. Prosesnya seperti apa. Nah, ini kita ada peran AFPI di situ. Yang kedua, penguatan supervisory teknologi. Saat ini Bapak Ibu, OJK ini sedang mengembangkan namanya Pusat Data Fintech Lending atau Pusdafil. Ini barangnya kurang lebih seperti Slick. Artinya kalau selama ini Bapak Ibu transaksi di fintech peer-to-peer lending ini tidak terrecord di Slick. Nah, di nanti gitu kan ya, bulan depan insya Allah itu sudah akan mulai kita launching terkait penerapan fintech Pusdafil ini, Pusat Data Fintech Lending ini. Nah, ini nanti ada di Pusdafil semua transaksi yang dilakukan oleh transaksi penyaluran pinjaman dilakukan oleh fintech peer-to-peer lending itu nanti terrecord namanya Pusdafil ini. Dan kedepannya lagi Bapak Ibu, ini nanti juga akan terkoneksi dengan namanya Slick. Jadi data semakin lengkap. Keterbukaan informasi, lah ini yang tadi ada kaitannya dengan literasi. Kalau Bapak Ibu masuk ke salah satu platform fintech peer-to-peer lending, di pojok kanan atas itu biasanya ada namanya tingkat keberhasilan bayar. Nah, tingkat keberhasilan bayar itu menunjukkan apa? Tadi saya sampaikan menunjukkan berapa banyak pinjaman yang disalurkan fintech itu macet. Kalau TKB 90 di situ TKB 90-nya 99%, artinya ada 1% yang macet. Nah, kita sebagai lender harus aware dong. Oh, berarti bagus nih platform. Cuma 1% nih yang macet. Ketika sudah ada 70% misalnya gitu. Wah, berarti ada 25, berarti scoring kreditnya dari platform ini kurang bagus nih, buktinya banyak yang macet gitu kan. Nah, itu sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi. Di POJK kita juga ada kewajiban melakukan publikasi laporan keuangan. Audited ya. Jadi setiap tahun ada kewajiban untuk melakukan audit report. Nah, di situ kan dan itu harus dipublikasikan baik dari web maupun di surat kabar. Nah, di situ harusnya kita juga bisa melihat kalau sebagai lender kalau kita mau beli sesuatu kan kita harus tahu barang ini seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Artinya kalau wah ini penyalurannya bagus nih, untung perusahaan ini, berarti perusahaan ini ya Bapak Ibu lebih bisa melihat beberapa indikator-indikator laporan keuangan yang dipublikasi itu. Berikutnya. Next. Nah, ini hal-hal penguatan pengawasan melalui POJK. Nah, kenapa kita ada POJK 10? Tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu bahwa POJK yang ada ini kurang lengkap, kurang komprehensif karena banyak hal yang belum diatur, belum diregulasi di situ. Terus yang kedua, hasil pengawasan kita juga banyak hal yang kita anggap oh ini perlu diatur ya, bilang gitu kan. Kalau enggak ini bisa liar misalnya seperti itu. Nah, ini hal-hal ini termasuk juga tuntutan stakeholder ini juga yang melatar belakangi kenapa ada POJK 10 ini muncul. Nah, beberapa hal yang dilakukan penguatan, pertama terkait masalah kelembagaan. Kelembagaan ini dari sisi modal setor, pertama karena berdasar dulu 2 miliar. 2 miliar apa 2,5 miliar Mas Farhan? 2 ya? 2,5 miliar. Nah, ternyata setelah kita lakukan pengawasan pemeriksaan, baru di bulan kedua ketiga banyak yang rugi. Ternyata modal setor yang kita persyaratkan di POJK 77 itu ternyata nggak cukup sehingga kita lakukan kajian ulang. Sekarang di dalam POJK kita 10 itu modal setor awal itu adalah 20 miliar. Nah, ini berapa pertimbangan? Salah satunya ya kita mengantisipasi kira-kira 1, 2, 3 tahun kalau dengan modal 20 miliar kalau terus merugi perusahaan ini masih tetap bisa sustain sampai dengan 3 tahun. Berikutnya terkait masalah fit proper. Kalau dulu tidak ada kewajiban secara jelas di dalam POJK yang lama fit proper direksi dan komisaris. Nah, sekarang nanti akan ada itu fit proper. Fit proper ini sangat luas ya Bapak. Artinya gini, artinya kita ingin menguji dari sisi kompetensi dan integritas. Dua hal itu yang dinilai dalam fit proper. Kompetensi di dalam POJK 10 kita sudah tingkatkan level kompetensinya, persyaratan kompetensi yang harus dimiliki oleh direksi dan komisaris. Pertama dari sisi pengalaman, kepemilikan sertifikat, profesi, itu ada persyaratan sertifikasi yang harus dimiliki oleh direksi maupun satu level di bawah direksi. Itu ada persyaratan itu. Nah, terkait dengan integritas, ini pun juga ternyata yang dilihat itu tidak integritas di
di fintech peer-to-peer lending aja, di sektor jasa keuangan lain. Misalnya dulu dia pernah jadi direksi di BPR gitu ya. BPR pernah mengakibatkan BPR itu dikenakan sanksi. OJK kan punya data-data itu Ibu ya. BPR ini dikenakan sanksi apa aja, saat itu direksinya siapa aja, dan sanksi itu melekat kepada direksi. Nah, catatan-catatan track record sanksi seperti itu menjadi salah satu penilaian dalam faktor integritas. Berikutnya terkait masalah tata kelola. Nah, tata kelola ini ketika kami sosialisasi POJK 10 ini banyak yang belum aware apa itu internal audit tadi ya, karena didominasi oleh kaum milenial tadi, sehingga tata kelolanya yang penting perusahaan jalan, nggak punya SOP, nggak punya pedoman, biarin saja gitu. Karena mereka beranggapan yang penting perusahaan ini bisa berjalan, bisa untung. Ternyata di sektor jasa keuangan perlu ada pengaturan terkait masalah tata kelola. Pun demikian kewajiban memiliki internal audit juga harus di dalam POJK 10 ini kita persyaratkan. Kualitas pendanaan, nah ini juga tadi. Ini saya punya cerita gini Bapak Ibu. Jadi memang kualitas kredit scoring masing-masing platform ini berbeda-beda. Pendekatan yang dilakukan berbeda-beda. Mekanisme yang dipakai pun juga sangat beragam. Nah, ini kita di dalam ketentuan POJK kita mewajibkan harus memperhatikan meskipun dengan cara yang berbeda-beda tadi, tetap harus memperhatikan kemampuan dari calon peminjam itu. Kemarin kami memanggil salah satu platform. Dia kebetulan ngadu terkait cara penagihan, kita panggil, kita lakukan klarifikasi, kami minta presentasi hasil scoringnya. Ternyata coba sih profil dari ini, yang bersangkutan itu usianya 20 tahun, belum bekerja, tapi dia secara hasil kredit scoring dari platform itu, dia sudah bisa dapat kelayakan kredit 17 plafon 17,5 juta. Ya bagaimana mungkin belum kerja, belum umur 20 tahun gitu bisa dapat pinjaman 17,5 juta. Ini kredit skornya macam apa gitu, meskipun ya Bapak Ibu ada oh ini kan tapi uang bulanan dari orang tuanya sekian, datanya kami ada, uang teleponnya setiap bulan sekian, namun kan secara logis ya masa iya sih mau bayar cicilan dari artinya ini perlu dilakukan peningkatan kualitas kredit scoring sehingga tadi dalam rangka pelindungan konsumen tidak banyak lagi masalah yang kredit yang macet. Karena kalau kesalahan yang dilakukan oleh platform Bapak Ibu, misalnya harusnya platform ini peminjam ini tidak layak bayar, tapi berdasarkan scoring kredit yang dilakukan oleh platform dia menjadi layak bayar. Kalau terjadi kerugian, platform harus bertanggung jawab. Karena platform melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian, itu tanggung jawab platform terkait dengan scoringnya, itu tanggung jawab sebenarnya platform. Nah, terkait dengan efektivitas pengawasan tadi sudah saya sampaikan, selain Pusdafil kita juga berkolaborasi dengan AFPI dalam rangka penegakan Code of Conduct AFPI itu. Kalau misalnya dikenakan sanksi sama AFPI, dikeluarkan dari keanggotaan AFPI, kami bisa mencabut izin dari platform itu. Berikutnya, ini kontribusi industri dan ekosistem ini juga sekarang sudah mulai banyak platform-platform itu bekerja sama dengan BPR, bekerja sama dengan e-commerce dalam rangka penyaluran kredit. Ini juga OJK terus memberikan jalan, mendorong untuk platform-platform ini bisa berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan maupun non-lembaga jasa keuangan. Berikutnya. Next. Loh, hilang. Ini operatornya lagi ngopi kayaknya nih. Oh enggak, ternyata. Oke Bapak Ibu, ini saya highlight saja ya Bapak Ibu ya terkait dengan POJK 10 secara garis besar ada 3 hal ini terkait dengan pengaturan, perizinan dan pengawasan. Pengaturan tadi juga sudah saya sampaikan terkait masalah permodalan. Dan permodalan diatur juga berapa sih modal store minimum yang harus dimiliki. Pun demikian dengan ekuitas pun juga sudah diatur dalam POJK 10 gitu. Terkait masalah sistem elektronik, jadi industri ini kan kuncinya tadi ya, sistem yang dipakai gitu ya. Nah ini berdasarkan hasil pengawasan masih banyak sistemnya itu dimiliki oleh asing gitu. Jadi artinya ya masuk sih orang main bisnisnya di IT, masuk IT-nya juga punya orang gitu kan. Nah ini ada ketentuan di POJK kita
atur bahwa sistem harus dimiliki dan dikuasai secara penuh oleh platform. Sehingga tidak hal ini juga terkait dengan isu kebocoran data ya Bapak Ibu. Kalau dikuasai oleh asing, khawatir data-data yang ada di sistem itu bisa disalahgunakan oleh tadi yang penguasa sistem itu. Terkait masalah perjanjian ini juga sudah diatur, dipertegas, ditambahin pengaturan minimum isi perjanjian itu apa. Nah itu juga ada dalam POJK 10, baik itu perjanjian lender, borrower maupun perjanjian lender dengan platform. Terkait masalah perlindungan data, ini juga sudah ada aturan atau batasan akses data yang boleh dan tidak boleh. Terkait dengan perizinan, tadi modal store juga, terkait dengan PKK juga sudah saya sampaikan, ada kewajiban pokoknya direksi, komisaris, pemegang saham pengendali, kalau ada Dewan Pengawas Syariahnya, kita fit proper semua. Artinya kita untuk memastikan bahwa seluruh pengurus dan pemegang saham ini memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Analisis proses bisnis dan transaksi ini pun juga sudah dilakukan sebenarnya Bapak Ibu, sudah dilakukan ketika live sebelum perizinan maupun dalam proses pemeriksaan dalam hal kita perlukan pendalaman terkait sistem ya, kita lakukan live demo. Terkait dengan pengawasan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kita bisa basically kita sebenarnya pengawasan secara offset ya Bapak Ibu. Artinya bukan berarti kalau perusahaan dalam tahun tertentu tidak kita periksa, bukan berarti tidak kita awasi. Karena tool pengawasan selain kita onset, laporan-laporan itu juga bisa kita lakukan analisis. Termasuk Pusdafil itu pun juga kita bisa melihat transaksi di situ. Misalnya, oh ini platform kok dari laporan disampaikan bunganya melebihi dari yang ditentukan misalnya gitu. Nah itu bisa kita lihat dari sisi itunya. Berikutnya ini banyak sudah kita sampaikan. Nah ini upaya pelindungan konsumen. Bapak Ibu terkait dengan pelindungan konsumen ini karena gini Bapak Ibu. Fintech peer-to-peer lending ini karena teknologi, jadi apalagi di zaman serba digital ini itu banget gampang viral gitu ya Bapak Ibu. Artinya upaya-upaya harus dilakukan dalam rangka pelindungan konsumen ini, diantaranya ya melalui edukasi, baik penyelenggara maupun OJK maupun API sering berkolaborasi memberikan pemahaman ke kampus, ke kelompok masyarakat tertentu untuk memberikan pengetahuan manfaat dan risiko kalau pakai fintech peer-to-peer lending. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen ini ada beberapa hal. Pertama terkait masalah perlindungan data. Di POJK 10 2022 kita atur bahwa nggak boleh memindahkan data ke pihak lain kecuali atas persetujuan kita. Misalnya saya minjam di platform A. Platform A ini punya grup dengan bank. Nggak boleh dia meskipun satu grup dia share ke bank grupnya itu terkait data kita. Sehingga tiba-tiba kita kadang-kadang kaget kan, ini kok tahu ya nomor saya udah ditawarin aja pinjaman, padahal saya tidak pernah memberikan persetujuan. Nah ini tidak boleh. Bahkan di ketentuan POJK terkait pelindungan konsumen itu ada ketentuan dilarang memberikan data kepada pihak lain tanpa persetujuan kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tiba-tiba merasa ditawarin oleh salah satu lembaga jasa keuangan pinjaman atau apapun produk jasa keuangan itu, dan Bapak Ibu merasa tidak pernah memberikan persetujuan untuk itu, bisa dipastikan lembaga jasa keuangan itu melanggar ketentuan karena harus izin dari kita dulu. Terkait dengan masalah pelindungan dana. Pelindungan dana ini terkait fintech peer-to-peer lending ini tadi, bahwa kalau dana kita sudah kita transfer ke platform fintech peer-to-peer lending, sama platform nggak boleh digunakan untuk investasi ke lain, kecuali disalurkan kepada orang yang mau kita biayai tadi. Terkait dengan seleksi pengguna, bahwa harus ada pernyataan kompetensi pengurus dan tadi fit proper. Jadi ini terkait masalah untuk memastikan bahwa perusahaan ini dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Terkait proses penagihan ini juga
Kalau sebelumnya ini tidak kita atur secara jelas di dalam POJK, di dalam POJK 10 2022 ini sudah kita atur secara jelas bahwa kalau nagih itu nggak boleh melanggar etika norma. Kita bikin luas. Jadi kalau ada penagihan-penagihan yang yang neror, yang ngancam, nah udah pasti itu udah melanggar POJK. Jadi isu dari industri ini yang merusak citra itu ada dua, Bapak Ibu. Salah satunya adalah penagihan yang kasar. Jadi nggak ada ampun lah kira-kira gitu. Kalau misalnya ada platform yang terdaftar di OJK melakukan pelanggaran masalah penagihan ini. Karena yang biasanya kalau yang dilakukan penagihan-penagihan yang neror, ngancam, intimidasi itu biasanya dilakukan oleh pinjol-pinjol yang ilegal. Terkait masalah pengawasan operasional sudah kita sampaikan tadi terkait dengan pengawasan baik secara offset maupun pengawasan secara onset. Kita offset analisis laporan, analisis permintaan dokumen-dokumen tertentu maupun kita datang ke platform itu untuk melakukan site visit secara langsung. Apakah laporan-laporan data-data yang disampaikan selama ini benar adanya atau tidak. Layanan pengaduan ini pun juga harus ada, bahwa setiap platform harus memiliki PIC yang secara khusus berdedikasi untuk melakukan pelayanan pengaduan. Berikutnya. Ini kondisi pengawasan saat ini ya Bapak Ibu, bahwa ini skip saja, ini tadi sudah saya next. Nah, ini peran AFPI Bapak Ibu. Pertama terkait surat keterangan. Jadi dari proses perizinan Bapak Ibu itu ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh AFPI yang pada intinya bahwa nggak ada catatan lah dari orang yang bersangkutan. Yang kedua, AFPI punya COC, Market of Conduct. Yang ketiga, kita berkolaborasi dengan AFPI untuk melakukan riset-riset. Misalnya bunga yang pas itu berapa sih gitu ya? Apakah bunga sekarang ketinggian atau tidak? Termasuk melakukan training tadi juga harus saya sampaikan, termasuk juga konsultasi perizinan. Mungkin ini nanti akan digali lebih dalam oleh Pak Adrian. Next. Nah, tantangan utama ini 2 slide saya terakhir. Pertama masalah governance. Jadi rata-rata platform ini kan startup gitu ya Bapak Ibu ya, bahasanya startup gitu, perusahaan rintisan gitu. Rata-rata mereka tadi dijalankan oleh orang-orang yang sebenarnya belum banyak pengalaman sehingga perlu dilakukan pengaturan yang secara jelas terkait dengan tata kelola perusahaan. Pun demikian dengan manajemen risiko, mereka tuh kadang-kadang belum aware banget bagaimana memanage suatu risiko karena ya masih anak muda gitu, kira-kira semangatnya sangat tinggi sehingga yang penting hajar aja, yang penting perusahaan ini jalan gitu kan. Yang kedua terkait keandalan sistem, tadi juga saya singgung juga bahwa sistemnya itu perbaikan ya Bapak Ibu. Kalau dulu bahkan ada yang masih manual banget gitu ya sistem scoringnya. Sekarang ini sudah much better gitu ya, sudah banyak platform-platform yang mengembangkan kredit scoring mereka. Bahkan dalam rangka peningkatan kualitas kredit scoring ini mereka bekerja sama dengan para pihak. Model bisnisnya ini juga sangat beragam sehingga kadang-kadang peraturannya ketinggalan. Oh iya ya kayak gini boleh juga ya, padahal peraturannya nggak boleh gitu. Nah ini juga menjadi tantangan bagi kami dan industri. Undang-undang PDP ini juga karena ini terkait masalah pengolahan data, rasa-rasanya ini menjadi concern karena kalau ada pelanggaran terkait masalah perlindungan data pribadi, ya bahkan ancamannya ada pidana juga gitu. Ini harus menjadi tantangan industri kita. Pun demikian dengan kualitas layanan khususnya penagihan ini juga masih ada pengaduan meskipun ini sudah jauh menurun ketimbang waktu awal-awal. Kalau sekarang ya masih ada lah pengaduan yang tadi saya sampaikan, nagih yang kasar yang itu masih ada. Namun secara tren ini jauh lebih menurun.
terkait dengan edukasi, ini juga saya sampaikan tadi bahwa ya orang yang sudah pakai itu ternyata belum tentu terliterasi, ternyata belum tentu paham terkait dengan aturan mainnya gitu kan. Ini juga menjadi tantangan industri. Yang terakhir masalah keamanan cyber. Ya, ini juga menjadi tantangan industri kita bersama. Dan yang terakhir slide saya. Next. Masalah pemberantasan pinjol. Nah, ini Bapak Ibu, ya ini juga menjadi tantangan juga bahwa ternyata pertumbuhan yang bagus-bagus tadi itu juga diimbangi juga dengan pelaku yang ilegal ini gitu. Meskipun sekarang sudah jauh menurun ketimbang beberapa tahun belakangan. Karena kalau kita melihat platform yang legal aja cuma 102 gitu kan. Yang sudah diberantas di sini 4.000 Bapak Ibu, 4.400 yang sudah ditutup oleh SBY. Artinya ya ini yang ditutup pagi, siang muncul lagi, siang, sore ada lagi gitu, tutup siang, malamnya sudah beroperasi lagi. Ya ini menjadi tantangan juga bagi SBY dalam rangka pemberantasan. Ya, pemberantasan ini juga tidak hanya peran OJK ya Bapak Ibu, peran ini karena kita SBY itu tergabung dengan 11 kementerian atau kelembagaan termasuk Polisian, Kementerian Keuangan, Perdagangan, Kejaksaan, ada 11 kementerian atau lembaga. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan gambaran atau refresh terkait masalah fintech peer-to-peer lending ini. Saya kembalikan ke Pak Ferry. Terima kasih.